Belajar dari kemenangan Jokowi. Pemilu 2024 masih 3 tahun lagi. Suhu politik memperebutkan kursi Indonesia 1 mulai menghangat. Sejumlah figur bakal calon presiden tampak bersiap mengatur posisi dan langkah strategis. Siapa yang memenangkan pemilihan presiden tentu saja masih misteri. Namun, sebagai referensi pemenangan, ada baiknya sejenak kita menengok 2 pemilu sebelumnya. Bagaimana peta dukungan Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019? Di mana wilayah penentu kemenangannya? Pada pemilu 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kalla memperoleh suara 70.997.833 atau 53,15%. Sementara pasangan Prabowo Hatta Rajasa mendapatkan suara 62.576.444 atau 46,85%. Selisih kedua pasangan adalah 8.421.389 suara. Jokowi menang di 24 provinsi. Namun, jika disederhanakan, wilayah elektoral kemenangan Jokowi mulai dari Jawa Tengah ke arah timur Indonesia. Sedangkan Prabowo menang dari Jawa Barat ke arah barat. Titik kemenangan Jokowi mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Kemenangan Jokowi dengan selisih besar meliputi Jawa Tengah dengan selisih kemenangan 33,3%, Kalimantan dengan selisih kemenangan 16,9%, Sulawesi dengan selisih kemenangan 24,7%, serta Maluku Papua dengan selisih kemenangan 29,4%. Pada pemilu 2019, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin memperoleh suara 85.607.362 atau setara dengan 55,5%. Sedangkan pesaingnya, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mendapatkan suara 68.650.239 atau setara dengan 44,5%. Selisih kedua pasangan adalah 16.957.123 suara. Lalu bagaimana peta kemenangan Jokowi? Jokowi menang di 21 provinsi, berkurang 3 provinsi dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun, secara umum, wilayah kemenangan Jokowi tidak banyak berubah. Jokowi mampu mempertahankan kemenangan di Jawa Tengah hingga ke wilayah timur. Sementara Prabowo juga tetap pada basis kemenangan sebelumnya yang mencakup Jawa Barat ke arah barat. Wilayah kemenangan Jokowi tetap meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Hanya saja, ada perbedaan mendasar. Terdapat 2 wilayah kemenangan Jokowi yang memudar,
yakni Kalimantan dan Sulawesi. Di sisi lain, ada penebalan dukungan di Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara. Sementara perolehan suara Prabowo semakin nyata di Sumatera. Selisih perolehan suara di Kalimantan dan Sulawesi berkurang secara nyata. Di Kalimantan, pada pemilu 2014, Jokowi melampaui Prabowo sebesar 16,9% atau setara dengan 1.268.975 suara. Pada pemilu 2019, selisihnya jatuh 11,8% menjadi 5,1%, sehingga hanya menang 460.204 suara. Selisih di Sulawesi juga drop 21,7% dari 24,7% atau setara dengan 2.306.141 suara di 2014, tersisa 3% atau setara 326.884 di tahun 2019. Di Kalimantan dan Sulawesi, Jokowi kehilangan selisih kemenangan hampir 3 juta suara. Pergeseran suara Jokowi juga tampak di Sumatera. Di wilayah ini yang semula berimbang, yakni hanya selisih minus 0,5% pada pemilu 2019, dukungan Jokowi jatuh lebih dalam hingga minus 14,6% atau sekitar 4.545.301 suara. Jatuhnya selisih suara Jokowi di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera sekitar 7 juta, kemudian dibayar dengan melejitnya dukungan di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menjadi kunci kemenangan Jokowi. Pada pemilu sebelumnya, di wilayah ini, selisih suara Jokowi dengan Prabowo hanya 6,3% atau setara dengan 1.392.225 suara. Pada pemilu 2019, dukungan Jokowi di Jawa Timur meroket hingga selisih 31,6% atau sekitar 7.790.421 suara. Selebihnya, kemenangan Jokowi juga ditentukan oleh optimalisasi perolehan suara di basis utamanya, yakni Jawa Tengah, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Peta perolehan suara Jokowi dalam 2 pemilu sebelumnya memberi pelajaran bahwa penguasaan teritori menjadi sangat menentukan kemenangan. Calon presiden yang akan memenangkan pemilihan pada tahun 2024 adalah figur yang memiliki basis elektoral yang jelas. Calon presiden harus memiliki identitas yang identik dengan wilayah tertentu. Jokowi yang memiliki basis elektoral di Jawa Tengah sangat tepat memilih Yusuf Kalla yang cukup diterima baik oleh pemilih di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Papua, dan juga Sumatera. Demikian halnya, Jokowi tepat menggandeng Ma'ruf Amin yang kental dengan latar belakang Nahdlatul Ulama sehingga mudah menambang dukungan suara di Jawa Timur. Pelajaran lainnya, secara sederhana, wilayah elektoral yang dapat menjadi pertimbangan pemenangan dalam konteks pemilihan presiden dapat dibagi atas 3 bagian. Pertama, 6 provinsi di Pulau Jawa. Kedua, Indonesia bagian timur yang mencakup Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua.
Ketiga, seluruh provinsi di Sumatera. Penentu kemenangan utama adalah wilayah Jawa. Apabila calon presiden berhasil mendapatkan suara mayoritas di 2 provinsi, di antara Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, kemudian menang di salah satu kutub timur atau barat, maka dapat dipastikan akan memenangkan pemilu.